Dan makalah kelima, qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina sesungguhnya orang isi dari ayat Allah dalam yang bagian minal mu'mina al-dua hendaklah takut salah satu di antaranya min billahi daripada Rasulullah an ya'dzala min imani akan menjadikan iman wasani dan kedua min imani al-fadhi takut daripada Rasulullah ayat itu alaihi akan mencatat atasnya ma ya'tabiru bihi apa-apa yang akan mengenangnya yaumul qiyamah pada hari kiamat. Bismillah. Maqalatul khamisah, maqalah kelima. Qala Utsman radhiyallahu an. Berkata Utsman radhiyallahu an. Jadi ini termasuk asarnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Jadi sahabat-sahabat Nabi dahulu termasuk Khulafaur Rasyidin yang 4 itu menjadi rujukan apa yang mereka sampaikan karena kebersihan hati, kebersihan jiwa, mujahadah dan kedekatan kepada Rasul dan niatnya ikhlas dalam berjihad, maka menumbuhkan hati dan jiwa mereka yang penuh dengan hikmah, maka menjadi referensi dan rujukan tentang apa yang mereka sampaikan dalam meniti dan menata kehidupan. Belajar dari para sahabat yang begitu berjuang dan dekat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah berikan kepada mereka kelebihan. Maka sahabat itu digelari dengan radhiyallahu anhu. Allah ridha dengan mereka. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah berkata, innal mu'mina, sungguh orang-orang beriman itu fi sittati anwa'in, ada 6 hal atau bagian, minal khaufi ahaduha, hendaklah dia takut daripada salah satunya. Min qibalillahi yakhudha minhul iman, jadi ayyakhafu, hendaklah dia takut sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut iman dari dirinya. Nah, ini hal yang dikhawatirkan ketika orang beriman hilang harta, hilang yang dicinta, hilang dunia, itu tidak menjadi perkara terbesar bagi dirinya. Tapi tatkala iman sudah lenyap dari diri dan jiwanya, maka ini menjadi salah satu musibah terbesar yang harus ditakuti. Nabi pernah mengajarkan doa dari riwayat Ibnu Mas'ud. Bihadat doa, Allahumma inni as'aluka imanan, ya Allah aku mohon kepadamu iman la yartadda, la yartadda, iman yang tak tergoyahkan, wa na'iman la yanfadu, dari la yartaddu wa na'iman la yanfaddu, dan minta kepada Allah daripada nikmat yang tak berkesudahan, wa qurratu 'aini la yanqatu, yang la tanqatu, dan minta kepada Allah mohon agar mendapatkan kebahagiaan hati yang tak terputus, wa mirafaqatu nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khudl, dan minta bersanding bersama Nabi Muhammad di tempat yang tinggi surganya yang kekal abadi. Jadi sudah diajarkan Nabi untuk minta ditetapkan iman, maka selalu doa kita. Bahkan ada seorang mu'allaf yang sangat khawatir sekali ketika dia sudah diberikan hidayah, takut hidayah itu dicabut oleh Allah. Sampai dia pernah ngomong,
Aku gemeter kalau baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta kepada Allah jangan sampai yang ketika dia sudah diberikan hidayah oleh Allah dicabut hidayah itu. Itu yang dikhawatirkan. Kalau kita hubungkan dengan Ramadan yang lewat kemarin, minta juga dengan Allah agar kebaikan, hidayah, petunjuk yang Allah berikan itu tidak dicabut oleh Allah. Makanya orang-orang disunnahkan Nabi Muhammad, dicontohkan Rasul, ketika dia habis Ramadan itu takbir. Dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kamu sudah mencukupkan bilangan Ramadan itu, maka bertakbirlah agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Besarkanlah Allah, bertakbir kepada Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada kamu. Di mana petunjuknya? Kata ulama, ketika kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan amaliyah wajib dan sunnahnya, maka itu merupakan petunjuk dari Allah. Bertakbirlah agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini tantangannya. Jangan sampai setelah Ramadan ini tadi, iman yang ada dalam diri kita yang kuat selama Ramadan dicabut oleh Allah, bergeser. Maka banyak orang-orang yang meninggalkan masjid setelah Ramadan. Banyak orang-orang yang lupa dengan kebaikan setelah Ramadan. Ya, karena ini menjadi pertanda musibah bagi dirinya. Maka jaga iman ini, jangan sampai iman lari dari hati dan jiwa kita. Wasani, yang kedua, ayyakhafu, hendaklah dia takut min qablil hafazati, sebelum ada malaikat hafazah. Hafazah itu ayyil katibai malaikat katibain, dua malaikat yang mencatat li'amalil ibad, mencatat amal-amal hamba-hamba, kiraman katibin, ya. Dua ikut malaikat raqib dan atid. Hendaklah orang beriman itu dia takut, khawatir sebelum malaikat hafazah ayyaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumil qiyamah. Dia mencatat atasnya hal-hal yang memalukan dirinya pada hari kiamat. Nah, nanti hari kiamat itu terbuka semua aib kita. Catatan amal kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Maka itu hal yang memalukan. Kalau di dunia kita memalukan batas dunia baik. Quduhud dunya ahwanu min quduhil akhirah. Kata Nabi, malu yang terbuka, keburukan yang terbuka di dunia ahwanu, lebih ringan, min quduhil akhirah, daripada malu yang terbuka di akhirat. Sekarang lagi rame-rame ada aib seorang pejabat yang dibuka karena apa namanya, serong kanan, serong kiri, celingkuh, celingkuh. Ya. Dibuka, memalukan. Netizen banyak yang berpendapat, ada yang mencerca, ada yang membela, ada yang cak-cak tahu, cak-cak hebat, ada yang cak-cak jadi pahlawan, ada yang cak-cak menghukum. Macam-macam netizen Indonesia nih. Maka dikatakan maha benar netizen dengan segala komen-komennya. Nah, itu aib yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka di dunia. Sebenarnya yang memalukan itu ahwanu min quduhil akhirah, lebih memalukan daripada ketika rasa
atau perbuatan keburukan yang terbuka, yang memalukan tadi, dibuka di akhirat. Maka caranya cegahlah jangan sampai catatan keburukan kita tadi menjadi catatan yang dicatat, disaksikan oleh malaikat hafazah yang dia catat nanti pada akhir kiamat ini akan dibuka. Di setel kalau bahasa kita. Ya. Kelihatan kalau kita lihat CCTV baik kejiwaan kalau gawe budak yang maling celengan masjid ketahuan. Bisa dibuka yang nyongkel, ya, yang macam-macam, yang budak main-main, bergebukan, berjungkal balik, belari sana, belari sini, ketahuan di CCTV. Terjingok galu. Nah, kita video kan, kita tunjuk kan, nah, kita viral ke budak. Nah, guys, nah, budak nyongkel celengan masjid, guys. Nah, lagi rame pula ini gara-gara ngelik ada yang berita tentang wong yang pejabat yang yang betina itu minta pertanggungjawaban keluarga loh. Video-video uang buka ini istri gerbek suami selingkuh di kosan. Lagi istri suami yang menggerbek istrinya main serong lah, keluar itu gak lo beritanya ngapa lah. Kuatnya algoritma googling itu ya. Ya gara-gara kita klik, nah itu rupanya keluar kalau lah juga kacau nih cerita selingkuh kalau di sini cerita. Ya zaman sekarang kan dikit-dikit viralkan. Jadi orang lebih takut diviralkan daripada dihukum di penjara. Ya, jadi takut kalau mau diviralkan dia mulai berlari lagi, takut nutup rai. Lah itu hal yang di dunia yang memalukan kita, yang menjatuhkan kita, yang membuat orang jadi mencibir, mencerca kita. Bagaimana nanti di akhirat yang ketika aib-aib kita, ketika perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Kau jangan sampai tercatat oleh malaikat hafazah yang amal perbuatan buruk kita yang nanti kelak di hari kiamat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang memalukan bagi kita. Jadi hal yang memalukan itu jangan sampai malaikat lihat langsung mencatat amalan kita. Artinya menahan diri. Jadi perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ada hal yang memalukan gitu, dibuka uang aib gitu. Sudah tuh jangan galak buka aib uang di dunia, kaget di akhirat dibuka Allah aib gitu. Simpan rapat-rapat. Ya. Yang dia galak megang kaki, ujung kaki langsung dibawa itu tidak usah diceritakan dengan uang. Ada kan galak ngompel-ngompel ke ujung jempol tuh. Jangan di video kan guys. Bagi dia kan malu kan cecak. Atau mungkin sensasi gitu kali ya. Depan wong rame malu, kita jahil, kita video kan. Cingok guys. Apalah gawe urusan gitu. Nah, jadi ini dua hal dulu. Yang pertama disampaikan Sayyidina Utsman. Jadi yang pertama tadi jangan sampai Allah cabut iman kita. Kalau Allah sudah cabut iman kita, hancurlah hidup kita, tidak bakal bahagia. Maka jauhi. Ya. Kalau kita selalu balik kepada keburukan, kemaksiatan, kaki Allah cabut iman kita. Jangan kita ngantuk bangun subuh, kaki Allah cabut iman kita. Tidak bangun subuh lagi. Ya. Tidur itu ada batasnya. Kalau dengar suara azan bergeraklah. Kaget tidur selamanya. Tidak lagi ke masjid. Ya. Sibuk kita zuhur asar, tidak ke masjid, tidak sholat. Kaget ada masanya kita sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Ya. Jadi bahaya. Hati-hati. Jadi jangan sampai, terutama yang kusorot ini, sholat subuh. Itu tuh sebenarnya itu tuh ukuran takaran iman kita. Sholat subuh berjamaah itu takaran iman kita. Kalau kita sering meninggalkan sholat subuh berjamaah, itu ukurlah dewe iman kita. Tidak usah ukur, tidak usah disebutkan ukuran iman kamu tuh ini. Tidak usah. Ukurlah dewe.
Jadi kalau subuh sudah bangun, syukur-syukur sebelum subuh minimal 2 rakaat kita sholat. Ya, walaupun tidak ada 11 rakaat, walaupun tidak sholat lain, cuma 2 rakaat kita sholat. Syukur-syukur, oke lah, tidak bisa Ustaz lah, ngantuk nian Ustaz, capek nian. Apa gawe capek? Makan tidur capek. Saking banyaknya makan tidur capek. Subuh tuh bangun berat nian nak sholat tahajud. Ya, bangunlah sholat subuh minimal berjamaah. Ya, azan kumandang, jadilah kuat speaker kita nih. Kurang kuat apa itu? Jadilah sampai ke rumah tuh kalah, yang musola dengan masjid tuh kalah jauh kuatnya, masih kuat. Sampai tidak percaya di rumah tuh, itu suara musola, kati-kati juga suara masjid itu. No, tidak percaya. Aku ini yang ngeset sound systemnya itu, baru diam kalau di rumah tuh kan. Cak tadi azan tadi kan, azan tadi. Ini suara musola, ujiku, nah jiku. Ini masjid, kati-kati. Lah yang ngesetnya tuh aku ini sound system masjid itu, baru diam kalau. Nah, jadi masih tidak kedengaran sholat subuh itu kelewatan, dibiasakan. Jadi takaran iman kita tuh di situ. Kalau berat terus kaki Allah cabut iman. Keras hati, tak mempan nasihat, susah meneteskan air mata, dengan takut karena dosa dan karena kurangnya amal ibadah kita. Tapi kalau kita berguyur menjaga iman kita, jago iman. Macam majelis ini kan sebenarnya kalau nak nurutkan ilmu banyak, tidak sesuai dapat ilmu banyak kamu. Karena yang di depan ini bukan wong alim nih kan. Ya. Tapi minimal kita mantapkan iman kita, ngecas iman kita. Mantap tambah. Isya, subuh. Ya. Kalau tidak kata hal-hal yang mendesak, yang membuat kita repot, jangan sering dibiasakan sholatnya sholat masbuk. Jangan dibiasakan. Terutama maghrib, menunjukkan ketidaksiapan kita. Kecuali yang buko, ya kalau terlambat karena buko ya lain cerita. Banyak yang dimakan tuh kan, nasi adanya, belum ngobrol es buahnya, belum ngobrolnya kan. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jangan dibiasakan, jangan ditakar nian. Jadi seolah-olah kalau tiap hari masbuk, terutama maghrib, itu nunjukkan kita tuh kaget. Kamu kusala, kita sholat tapi males. Ayo dengar lagi santai ya. Masih azan juga, lama juga azan. Ya, si Anu azan. Edi panjang. Aku kalau dia buku kaget selama seminggu ini suruh dia terus azan. Karena aku nak buku kaget agak lama santai kan. Santai. Taruh kelah yang buku, mandi di situ duduk ngobrol dulu, bergesah dulu. Ya. Makanya ada jam tangan kita nih. Kalau aku nih agak biasa pakai jam tangan nih, karena mengukur waktu. Oh inilah jam sekian. Di kilo-kilo, jangan sampai terlewat waktu. Ya. Jadi jangan biasakan. Jadi ukuran iman dong. Ingat kaget takutnya iman kita dicabut oleh Allah. Bergeser habis. Kaget urungnya tertarik kepada kelompok orang-orang yang senang dengan maksiat. Duduk berjamaah dengan orang-orang yang senang dengan keburukan, jauh dari kebaikan. Ya, tetap sholat, tapi kebiasaan. Tetap sholat. Sholat Ustaz, iya, cuma jadi kebiasaan. Ya, kalau sekali dua, mengkali namanya manusia, atau karena punya kesibukan dunia. Tapi kalau lah beruntun setiap hari, seminggu itu pasti masbuk. What happened ini? What happened? Apa ini? Buat apa ya? Ada apa ini? Masalah ada apa? Masalah apa dia masalah kita? Ya, jadi ini pesan Sayyidina Utsman untuk kita bersama. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا
rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu